Daftar bid'ah yang dilakukan Wahabi sesuai definisi bid'ah menurut Wahabi sendiri. 5. Mengkhususkan amalan tertentu atau taklim pada hari-hari tertentu yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, seperti contohnya daurah setiap Ahad. Kalau mereka yang melakukannya bukan bid'ah, tapi kalau kita yang tabligh dibilang bid'ah, sesat, masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Inilah gambaran kebanyakan orang-orang aswaja yang gagal paham tentang apa itu bid'ah yang dimaksud oleh ustadz-ustadz salafi. Mereka tidak memahami terlebih dulu bagaimana kaidah ustadz-ustadz salafi menghukumi suatu amalan itu bid'ah atau bukan. Sehingga ketika membantah tentang bid'ah, mereka sering tidak nyambung. Salah satunya seperti orang ini yang aktif membahas Wahabi di TikTok, tapi argumen-argumennya sering tidak nyambung dan kacau. Apakah menjadwal taklim atau pengajian di hari tertentu itu termasuk bid'ah? Bedakan dulu antara menghususkan atau mengikat yang dilarang dalam suatu ibadah dengan hanya menjadwal suatu ibadah. Jadi pada dasarnya pengajian atau taklim itu boleh kapan saja, termasuk jika Anda mau menjadwal atau menghususkan di hari Jumat misalnya. Mungkin karena di hari Jumat Anda lebih banyak waktu luang atau alasan lainnya. Ini bukan termasuk bid'ah karena pada dasarnya pengajian atau taklim kapan saja itu boleh. Jadi yang butuh dalil itu ketika Anda menghususkan atau mengikat taklim misal di hari Jumat, dengan meyakini bahwa taklim di hari Jumat lebih afdol daripada di hari yang lain, atau taklim di hari Jumat ada fadilah tersendiri, ada keutamaan tersendiri, maka jika seperti itu membutuhkan dalil. Contoh yang lain, misal ziarah. Ziarah itu kan sunnah dan dibolehkan kapan saja. Jadi meskipun ziarah menjelang sebelum Ramadan juga tidak masalah. Tapi ketika Anda menghususkan ziarah sebelum Ramadan dan meyakini bahwa itu lebih afdol atau itu ada fadilah tersendiri, maka itu membutuhkan dalil. Contoh yang lain lagi, membaca sholawat kepada Nabi SAW. Membaca sholawat itu kan boleh kapan saja dan jumlah berapa saja. Jadi boleh-boleh saja, misal Anda mau membaca sholawat hari ini 1000 kali, entah itu pagi hari, siang hari, atau malam hari. Jadi itu tidak masalah. Tapi berbeda ketika Anda menghususkan atau mengikat bacaan sholawat dengan jumlah, waktu, dan tempat tertentu dengan meyakini itu lebih afdol atau punya fadilah tersendiri. Misal, bacalah sholawat 1000 kali di pagi hari, maka rezeki kalian akan dilancarkan. Maka yang seperti ini butuh dalil, karena Anda sudah mengikat bacaan sholawat dengan jumlah tertentu, waktu tertentu, dan memiliki keutamaan tertentu. Dan kaidah ini berlaku untuk ibadah-ibadah yang ada dalilnya yang bersifat umum. Mungkin cukup 2 contoh saja. Semoga teman-teman aswaja tidak gagal paham lagi tentang apa itu bid'ah menurut ustadz-ustadz salafi, sehingga tidak gampang menuduh ustadz-ustadz salafi suka membid'ahkan amalan sembarangan. Dan jika membantah ceramah-ceramah ustadz salafi bisa lebih nyambung. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.